Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia, bulan Ramadan memiliki sejumlah amalan-amalan yang sunnah yang tidak begitu dianjurkan di bulan-bulan lainnya. Tetapi sebab itu Ramadan juga disebut sebagai bulan panen pahala. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan ini adalah bulan Ramadan adalah beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Sahabat cendekia, iktikaf sendiri merupakan salah satu amalan sunnah. Akan tetapi nilai sunnahnya lebih kuat saat di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir, mengingat waktu-waktu ini lebih potensial untuk meraih malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'di." Artinya, Rasulullah melaksanakan i'tikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Lalu dilanjutkan istri-istrinya yang i'tikaf sepeninggalannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat cendekia, meski hadis ini di atas menganjurkan untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir selama bulan Ramadan, tidak ada salahnya sahabat cendekia juga kita mulai dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Sebab ada juga pendapat ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar bisa terjadi kapan saja selama di bulan Ramadan. Meski 10 hari terakhir lebih potensial untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sahabat cendekia dimanapun berada, iktikaf sendiri tidak hanya dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid, tetapi juga melakukan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ada 4 amalan sunnah saat kita beriktikaf. Yang pertama, melakukan amalan-amalan sunnah seperti memperbanyak membaca zikir, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan berpuasa. Sebab kenapa sahabat demikian? Karena iktikaf yang dilakukan saat sedang berpuasa akan membuat lebih fokus dan kuat, mengingat syahwat atau nafsu kita dalam diri ini bisa kita kendalikan, sahabat cendekia. Sebab ini pula ibadah ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Yang ketiga, amalan-amalan sunnah yang kita bisa lakukan ketika iktikaf adalah dilakukan di masjid jami, yaitu masjid yang biasa kita gunakan untuk mendirikan sholat Jumat. Yang keempat, sahabat cendekia, tidak berbicara hal-hal yang tidak baik. Artinya sahabat cendekia, selama iktikaf seorang harus menjaga ucapannya. Jangan digunakan untuk mengumpat, mengadu domba, dan berkata buruk yang menimbulkan dosa lainnya. Adapun lafal niat iktikafnya adalah sebagai berikut: nawaitu i'tikaf fi hadza masjid lillahi ta'ala. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun rukun i'tikaf sendiri ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah salat. Yang ketiga, di masjid. Dan yang keempat, orang yang beriktikaf. Kemudian sahabat cendekia, syarat orang yang beriktikaf adalah beragama Islam, berakal sehat,
dan bebas dari hadas besar. Artinya tidak sah i'tikaf dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Sementara yang membatalkan i'tikaf ada 9. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, mengeluarkan sperma. Yang ketiga, mabuk yang disengaja. Yang keempat, murtad. Yang kelima, haid. Selama waktu iktikaf cukup dalam masa suci biasanya. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, keluar tanpa alasan. Yang kedelapan, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Yang kesembilan, yang terakhir, keluar disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa fikih tentang ilmu sunnah i'tikaf yang sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Sahabat cendekia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan lebih banyak lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, jangan lupa saksikan kultum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosaku